Oke, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Judul yang saya ambil adalah Discipline Your Mind. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Bapak di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman pakai mulut hamba-Mu dan pengetahuan hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara pada setiap dari kami. Let your Holy Spirit speak to us individually so we understand what is your intended us to do, oh Lord. We know that you have planned for us, each of us. You have good plan for us. Teach us, O Lord, mold us and shape us as what you will. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Ya, pada pagi hari ini saya ingin kita belajar mengenai discipline your mind. Kalau kita mendengar kata disiplin, kita ingat apa ya? Kalau saya, ibu guru. Saya juga ingat yang sama, Bu Swan. Saya dulu sekolah di sekolah yang disiplinnya tinggi. Waktu itu sekolahnya sekolah Katolik. Zaman itu, zaman saya, anak-anak sedang rambutnya gondrong. Jadi rambut cowok tuh rambutnya gondrong, weh keren gitu. Zaman itu loh ya. Zaman itu mungkin ikut-ikut Tuhan Yesus juga kali ya. Rambutnya gondrong, tapi begitu masuk ke sekolah Katolik, wah nggak boleh gondrong. Kalau gondrong, ini rambut lewat dari kuping, ditarik sama susternya, ke atas ya, udah sampai jingkat gitu ya. Ditarik terus ke atas. Kalau mau buang sampah, nah ini. Kita kebiasaan di rumah buang sampah, apalagi di jalan, wah tempat sampahnya besar. Lempar di jalan aja. Masuk sekolah Katolik, enggak boleh buang sampah sembarangan. Begitu kita lempar kan lapangannya besar gitu ya. Wah ini udah biasa kan gitu. Ketahuan guru atau ketahuan susternya, wah itu disetrap atau kupingnya itu dipelintir. Zaman itu boleh, zaman sekarang nggak boleh katanya penganiayaan anak. Tapi kita diajar disiplin. Yang nomor satu yang saya catat adalah self control, bukan keinginan kita, tapi kita dikendalikan oleh aturan. Disiplin itu adalah kita ngontrol diri sendiri, bukan keinginan kita. Enaknya sih ya lempar gitu ya. Zaman itu rambut gondrong gak boleh. Saya sebenarnya pengen berkumis karena waktu itu SMP itu udah mulai berkumis kan. Kayak pasan gitu ada kumisnya. Bahkan kayak Mikel brewokan. Saya pengen kayak begitu. Tapi gak boleh. Disuruh dicukur harus rapi. Tapi sekarang juga istri saya juga komplain. Ih kamu gak bagus katanya ada itu ya. Makanya ya udahlah klimis terus saja. Ada pertanyaan ya, kemarin kita ini. Yang dianggap penting sama Pak Santoso apa? Tahu nggak? Ada rahasia nih. There is a secret, Bang Jual. What is the Santoso the important things for Santoso? I tell you. His nose. You know when you make a document or something, if something important you have underline, right? Always you put underline. His nose is with underline. It means his nose is very important, right? Kalau ibu-ibu itu jidatnya. Jidatnya yang penting. Kenapa? Digaris bawahi tiap pagi kan? Begini kan? Malah 2 lagi digaris bawahinya. Jadi yang penting jidatnya. Disiplin itu mengenai bahwa kita belajar untuk self control. Kita harus kendalikan diri kita, bukan mau-maunya kita. Itu namanya disiplin. Yang kedua adalah orderly. Orderly itu tertib. Siapa yang nggak bisa ngantri di sini? Nah, katanya orang Indonesia tuh paling susah ngantri katanya. Bener nggak ya? Benar. Kalau menurut saya kebenarannya separuh. Kenapa? Kalau kita lihat di sini orang Indonesia ngantri loh baik, iya kan? Apalagi di gereja kan? Ya enggak? Ngantri makanan, ngantri enggak tuh? Atau ada yang main seradak seruduk? Kayaknya enggak ada.
nggak ada yang ngaku maksudnya gitu. Orang Indonesia katanya nggak bisa ngantri. Coba lihat ke Singapura, orang Indonesia banyak di sana. Ngantri nggak? Ngantri. Berarti bukan karena orang Indonesianya, tetapi tertib itu karena apa? Lingkungan. Gimana terjadi ketidaktertiban? Pada waktu ada satu orang yang mulai nggak tertib. Wah, saya kan, wah gitu kan. Saya lagi lapar nih, wah ngantri ke depan. Ngambil di meja buffet paling duluan. Saya kan cuma ngambil ini. Lah yang lain ngambil ini juga sama gitu. Satu orang yang break the rules, makanya semua ikut. Nah, berarti bukan karena orang Indonesianya, berarti pendapat itu salah. Jadi orang itu adalah tertib karena apa? Ngikuti. Orang yang disiplin ngikuti. Bukan ngikuti lingkungan, ngikuti aturan. Yang poin yang ketiga ada hubungannya juga. Taat, apa sih bedanya taat dengan tertib? Taat lebih dalam lagi. Orang yang taat itu pasti tertib. Dan dia continue. Ada kontinuitasnya. Ada konsisten. Orang yang taat tuh enggak hari ini taat. Besok enggak taat. Lusa taat. Hari berikutnya enggak taat. Bukan begitu. Orang yang taat itu one for obedience is continue. Always consistent. Obey. Saya sering dikomplain sama istri saya. Kamu katanya kalau dekat stopan lampu suka melambat gitu. Iya, saya bilang kalau di sana gitu ya, di tempat lain itu, lihat stopan lampu kuning langsung hajar kan. We step on the gas and then woof. But here, step on the gas and then click. That's it. So obedience, we have to consistent. So we slowing down because we want to consistent obey the rules. Or we afraid of the camera. Either one. But we obey the rules. That's discipline. Okay? So we go to the Rome 12. Dalam bahasa Indonesianya dulu ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, poin yang pertama adalah transform. And be not conformed to this world, but be all of you transform. Berubah. Kita ini mungkin tadinya adalah orang-orang yang gak taat. Orang yang gak disiplin. Orang yang sembarangan hidupnya. Tetapi gaya hidup dunia ini gak boleh kita tiru. Kenapa? Menghancurkan. Berapa banyak penyesatan yang terjadi hari-hari ini. The young man, young girl, are you agree? No sex before marriage? Are you agree with that? Because nowadays everybody seems it's okay with that. Because everyone did that. Right? A lot of people did that. It doesn't mean that it's a law or is legal. It's against the law of God. If you want to have a blessings life, you have to obey God's rules, right? God's law. Kalau kita mau diberkati, kalau hidup kita mau berhasil dan beruntung, kita harus mau nggak mau ikut aturannya Tuhan. Karena berkat itu dari mana? Dari Tuhan. Hidup kita bisa diberkati karena ikut Tuhan, obey the law. Kalau kita langgar, it will be chaotic, right? If you see on the street, if everyone don't want to obey the rules, what gonna happen on the street over there?
crash, accident happen. Chaotic over there on the street, right? Jadi semua aturan itu ada gunanya. Bukan sekedar cuma orang bilang katanya aturan itu untuk dilanggar. Apakah betul seperti itu? Itu untuk orang yang rebellious. Makanya dunia makin kacau. Karena banyak orang yang ngikut, wah ada aturan harus dilanggar. Enggak, aturan itu untuk keteraturan. Siapa yang gak senang teratur? Siapa yang nyisir waktu datang. Nah, sisir diciptakan untuk apa? Keteraturan. Bener enggak? The comb is invented to make our hair nice and tidy. Right? Oh, no. Don't touch your hair, Bang Jo. No offense. You know, sisir itu kan untuk keteraturan. Rambut kita bangun tidur yang kayak masih spiky sana sini, pakai sisir supaya rapi. Betul nggak? Teratur. Walaupun banyak orang yang pakai sisir nggak seneng diatur. Maunya seenaknya dewe, kalau orang Surabaya. Maunya seenaknya sendiri. Nggak bisa. Kalau kita mau seenaknya sendiri, orang lain juga mau seenaknya sendiri. Hidup kita jadi nggak aman. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa semua aturan itu ada manfaat dan gunanya. Dan kita harus ikut itu supaya hidup kita jadi teratur. Transform. Yang kedua, nah kalau kita bicara mengenai transformasi bukan hanya sekedar berubah. Tetapi transformasi ini tells you about the metamorphosis. Metamorfosis, perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu gitu. Nah, kita lihat perubahan ulat jadi kupu-kupu itu dramatical change. It's not only change, but dramatically change. You see, if you see in the garden a lot of worms, what will you do? You take the spray, right? And you spray everywhere. Why? You want to eliminate the worm, right? Kamu mau bunuh kan? Karena dia apa? Dia makan, dia gigitin daunnya yang muda, terutama daun muda. Ya ternyata ulat juga daun muda loh ya. Jadi makanin daun muda. Sampai pohonnya bisa mati itu karena dimakanin terlalu banyak kalau banyak ulatnya. Betul nggak? Kita mau bunuh itu ulatnya, kita mau eliminate. Tapi kalau banyak kupu-kupu, kita semprot juga nggak? We spray them if we have a butterfly in the garden? No, why? Karena satu, taman kita jadi indah, banyak kupu-kupu. Betul nggak? Banyak kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah dilihat dan bermanfaat untuk pohon. Karena membantu penyerbukan. Apa istilah penyerbukan? Pollination. So the butterfly help pollination to the plants, so the plants can be fruitful. A lot of fruit. Help them. You see, so different. This is, we call it the change. It's not only change, but dramatically change. 180 degrees. Makanya perubahan itu harus nyata. Saya pernah dulu saya ini seorang perokok dulunya. Dan saya banyak memberikan encouragement lah ya, saya bilang seperti itu. Kepada orang-orang yang perokok sekarang. Seringkali saya ngobrol sama perokok itu saya bilang kamu harus berhenti karena kamu tahu itu enggak sehat gitu. Membuat kamu sakit. Dan di firman Tuhan juga memang enggak ada dilarang merokok. No smoking enggak ada di Alkitab, jangan dicari gitu. No smoking enggak ada. Tetapi di firman Tuhan dikatakan siapa yang membinasakan tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus, Allah akan membinasakanmu juga.
Berarti kalau kita sendiri yang membinasakan tubuh ini, berarti kita juga dimurkai oleh Tuhan. Betul nggak? Karena itu kan racun yang kita masukkan kan. Coba lihat deh. Di pom bensin itu biasanya ada juga apa kandungan rokok itu, asap rokok. Ada arseniknya, ada banyak hal yang meracuni tubuh yang menyebabkan karsinogen, yang menyebabkan kanker, cancer and everything. Nah, orang itu biasanya jawabnya gini, oh iya Pak, saya sudah ngurangi rokoknya. Benar gak? Seringkali kita ngomong bahwa kita sudah mengurangi rokoknya. Saya bilang, sorry ya, pengalaman saya yang udah berulang-ulang mau berhenti rokok, itu gak bisa tuh kalau ngurangi. Hari ini saya ngurangi, ya oke. Saya biasanya ngerokok, saya dulu tuh perokok, saya gak bangga ya. Saya rokok 2 bungkus gitu, sorry ya. Itu gak bagus, jangan ditiru. Saya ngurangi sekarang, oh iya saya cuma 2 batang saya sekarang rokok gitu. Tetapi saya melihat bahwa itu mendatangkan bahwa kita ini kalau kita lihat dilarang merokok. Kalau orang yang ngerokok kan gak ada rasa apa-apa toh. Dilarang merokok, iya memang saya gak ngerokok ya gak apa-apa. Tapi bagi orang yang ngurangi rokok, dilarang merokok, dia ingatnya apa? Saya udah ngerokok berapa ya hari ini, jatah saya berapa lagi nih ya, saya bisa ngerokok. Gitu, jadi seperti diingatkan bahwa kamu masih punya jatah untuk ngerokok. Lihat bedanya cara berpikirnya. Orang yang gak ngerokok, it doesn't matter. But when you see the no smoking for one who want to reduce smoking, it just remind you how many cigarettes that I had today. I still have how many cigarettes that I can smoke. You see, the way how you think. Bisa gak kita berubah? Kita kalau gak mau, ya gak mau. Saya waktu itu berhenti total, nggak pakai dikurang-kurangi lagi. Karena saya udah punya tekad, no for rokok, no cigarette, no. Jadi begitu ada cigarette, no, nggak mau, stop. It's also the same when we do sin. Oh saya udah ngurangi dosa sekarang. Kemarin bohongnya 10 kali, sekarang cuma 2 kali. Betul? Nggak bisa. Kalau kita mau berhenti total. Walaupun kadang-kadang kita bisa bikin dosa juga. Tapi it's not intended to do that. We want to stop for sin at all. Sometimes, maybe when we are angry, we still do something wrong. Hurt somebody else with our words. But we can, oh Lord, forgive me. Ampuni saya, bertobat. Tapi kita kan gak pernah berpikir, oh saya punya jatah 2 kali lagi bikin dosa. Benar gak? Itu pikiran orang yang dramatically change. Kita berubah total, berpikirnya itu berbalik arah. Gak pernah menyediakan, oh saya masih bisa dosa. Dia kan 10 kali dosanya. Dulu saya 10 kali bikin dosa, sekarang cuma 2 kali. Nggak bisa begitu. So, we have to be changed from the worm into the butterfly. Our life is changed totally. The ugly to become beautiful life. You agree? Okay, so the second one is renewing your mind. This is di Indonesia, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Itu menentukan jalan hidupmu. Jaga hati. Hati kita ini perlu dijaga. Jangan doa sama Tuhan, Tuhan jagalah hatiku. Enggak. Firman Tuhan kata, jagalah hatimu. Kita yang harus jaga. Kalau hati kita penuh dengan hal-hal yang enggak baik, keluarnya biasanya enggak baik. Kalau odol dipencet keluarnya odol, berarti pabriknya ngisinya bener odol. Kalau pabriknya ngisi selek, walaupun mereknya apa Den gitu kan, Paraden gitu kan. Dipencet keluarnya selek. Benar gak?
Kalau kita isi hati kita yang sesuatu yang gak baik, begitu tekanan datang, apa yang keluar? Yang buruk yang keluar. Karena apa? Kita punya perberhandaraannya yang buruk. Because we keep something bad inside us. When the pressure come, what is inside you, what is in your heart will come out. Is that cursing? Is that anger? Is that you want to revenge for somebody else? Or whatever that you keep in your heart. If you keep God's love in your heart, even though the pressure comes, it will comes the love, right? So it doesn't matter because life there is a pressure is all the time. Sometimes pressure is needed, right? Yesterday we just came from camping, and then we slept in the tent. Of course, we are camping. It's not in the villa. Camping, we sleep in the tent, and we brought also the mattress, and our mattress filled with the air mattress. The air mattress also we have to fill it enough, right? The tension have to be enough. Otherwise, if too soft, it's not comfortable for us to sleep. It's just like me and my wife. I'm heavier than my wife. So every time the mattress is become softer, the air is not enough, my wife is going to my side because I'm heavier, so I'm going down more, and then she just slide, to my side. I don't know if that one is kind of sign or something, but anyway, it just slide. So that ya yang dewasa mungkin mengerti, tapi yang anak-anak hendaklah engkau tidak mengerti, ya. Jadi tension is very important. Like the guitar. You have to put the correct tension to make it sound right and good. If the tension too low, so the sound is not correct and it's not nice. If too high, it breaks the string of the guitar, right? So it has to be perfect. So tension sometimes is necessary in our life. Are you agree with me? Ya, tekanan itu penting kadang-kadang. Kalau nggak ada tekanan, kita itu udah terlalu santai. Semuanya aman, semuanya baik, hidup saya diberkati, pekerjaan saya baik, bisnis lagi lancar, pacar saya ganteng, punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, dan segala macam. Apakah semuanya baik itu baik? Belum tentu loh. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita menjadi orang benar, bukan jadi orang baik. Karena orang benar itu pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Orang jahat juga bisa baik gak? Bisa. Kenapa kalian tertipu? Karena dia baik om. Iya. Kalau belum dapat ya iyalah baik. Ada maunya. Ada udang di balik rempeyek. Kemarin Pasan bikin rempeyek udang. Enak. Nah, saya lanjutkan sampai di mana tadi? Kita jangan bahas rempeyek saat ini. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Itu berpengaruh sekali untuk masa depan kita. Saya ajak anak-anak muda untuk radikali punya sikap yang benar, enggak terikut arus. Kenapa? Karena zaman ini arusnya begitu kencang membawa kalian kepada penyesatan yang banyak. Kalau kita lihat banyak hal yang diajarkan itu penetrasinya dari mana? Pikiran. Orang bilang gak apa-apa. Punya teman, oh iya kan, punya teman sesama juga gak apa-apa.
Udah banyak kok begitu. Tuhan juga tetap mengasihi. Aturan Tuhan dari dulu, sekarang sampai selamanya sama. Nggak pernah berubah. Jadi jangan diturunkan derajatnya atau diturunkan standarnya kalau kita nggak bisa memenuhi target Tuhan. Nggak bisa itu. Kita harus tetap targetnya Tuhan setinggi itu. Kita harus bisa mencapainya. Karena zaman ini kita ditarik turun sampai serendah-rendahnya. Sama seperti tadi Pak Arifin juga mengatakan. Semua yang buruk dihaluskan istilahnya. Pelanggaran-pelanggaran itu sepertinya menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan. Saya berharap anak-anak muda kita ini, dan terutama yang berjiwa muda, bukan hanya anak-anak muda, tapi semua orang yang berjiwa muda tetap punya semangat untuk radikal. Bukan radikal itu dalam konotasi yang buruk ya, tetapi radikal dalam ketaatan kita kepada firman. Yang kedua sudah ada ayat di Yosua 1 ayat 8 dikatakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini caranya bagaimana kita bisa mendisiplinkan pikiran kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Yang pertama apa? Renungkanlah. Yang kedua adalah memperkatakan kitab Taurat ini. Kebalik. Yang pertama adalah memperkatakan, tetapi yang kedua adalah renungkanlah siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Kalau kita mau terjaga hidupnya, yang pertama kita memperkatakan. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar saja. Makanya kenapa kalau minggu pertama harus dicatat. Ini satu hal lagi yang kita mau ajarkan. Di gereja kita setiap minggu pertama itu kita diwajibkan bawa catatan. Kayak Ciswan ini tuh rajin sekali dan nyatat. Haleluya. Yang lainnya harus juga mencatat. Supaya apa? Supaya firman ini bukan hanya kita didengar aja. Karena saya yakin setelah saya ngomong di sini 5 menit kemudian begitu meja buffetnya dibuka. Lupa udah apa tadi ngomong apa ya bapaknya tuh, oh ya pokoknya itulah yang kepupu itu, yang kepupu yang diingatnya yang salah gitu, kupu-kupu itu jadi diingat terus, tapi firmannya lupa, makanya dicatat. Oleh sebab itu kita bisa memperkatakan firmannya dan kemudian renungkan. Ini perlu perenungan, firman Tuhan perlu dicerna. Siapa yang makan hanya ditelan tidak dikunyah? Is there anybody eating without chewing, directly swallowing? Nobody. If you have a teeth. If you don't, unfortunately you have to swallow it. But the thing that you have to chew the food. Right? Firman Tuhan juga gitu. Kalau kita nggak renungkan, kita nggak bisa cerna. Betul nggak? Bisa sembelit perut kita. Kalau kita cuma telan-telan aja. Kita harus mencernanya. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam bahasa Inggrisnya, this book of the law shall not depart out of your mouth. So it means that we have in our mouth. But you shall meditate. You see? Istilahnya meditasi dalam bahasa Inggris. Meditasi dunia dengan meditasi Kristen beda. Kalau dunia mengajarkan meditasi gimana? Betul. Bukan gitu ya. Ada tone tertentu. Kemudian apa? Kosongkan pikiranmu. Betul nggak? Kalau kekristenan ngajarin meditasi gimana? Renungkan firman, diisi kepalanya dengan firman. Tidak mengosongkan dirinya.
bukan mengosongkan dirinya, mengosongkan pikirannya. Karena kalau kau kosongkan pikiranmu, nanti ada orang lain yang masuk. Oleh sebab itu jangan kosongkan pikiran, isi dengan firman. Karena pada waktu kita isi dengan firman, yang masuk siapa? Roh Kudus yang masuk. Itu yang memberi kita hikmat dan akal budi. Makanya pengajaran dari dunia hati-hati loh ya. Banyak ibu-ibu dan ya mungkin juga ada bapak-bapak yang ikut aliran yang bukan pengajaran dari Bible. Dan kemudian kita diajarin meditasi. Kosongkan pikiranmu. Nah itu. Karena apa yang kita lihat baik belum tentu benar. Kan Pak Rifin tadi juga bilang kan, yang dilihat baik belum tentu benar. Karena Tuhan juga mengajarkan di firman-Nya, ada yang jalannya kelihatannya lurus tapi ujungnya maut. Hati-hati, jangan belajar yang dasarnya kita nggak tahu. Meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein, for then you shall make your way prosperous. Makmur. And then you shall have good success. If you want to have success, you want to have prosperous, you have to follow the law. In your mouth, you say it, so your ear can hear. And then you have to, in your thought, meditate every time, day and night. Ini kira-kira gambar apa ya? Saya ingin menceritakan tentang Yusuf. Yusuf ini orang yang sangat luar biasa. Anak muda yang luar biasa. Yusuf ini punya kehidupan yang ritmenya ya. Kalau beatnya itu naik turunnya tinggi gitu ya. Naik turun. Dari kehidupan dia yang di keluarganya, keluarga bapaknya dibenci saudara-saudaranya, akhirnya dia dibuang ke sumur karena jealousy dan segala macam. Kemudian dijual dan akhirnya dia nyampe di rumah Potifar. Di rumah Potifar itu sebetulnya dia udah cukup enak. Kenapa? Karena Potifar adalah kepala daripada tentaranya Firaun, orang kedua yang punya kuasa di sana. Dia kalau kita bisa bilang itu keluarga konglomerat. Dia adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola hartanya semuanya. Nah, kisahnya adalah dimulai waktu Yusuf ini orangnya ganteng gitu. Makanya istrinya, siapa yang tahu namanya istri Potifar siapa? Tante Potifar. Betul, memang di Alkitab nggak ditulis gitu ya. Tetapi di Tante Po. Tapi di literatur Islam dan kemudian di cerita yang di orang Yahudi di abad pertengahan, orang-orang Yahudi mencatat itu namanya Zulaika katanya. Katanya seperti itu ya, Zulaika namanya. Nah, dia tergoda melihat Yusuf. Ini satu hal yang bukan gampang. Kenapa? Yang pertama, Yusuf masih muda. Wah, kita yang muda-muda tahulah. Waktu zaman muda itu, godaan yang dilakukan oleh istri Potifar ini, itu bukan satu hari loh. Tapi berhari-hari di rumahnya pada waktu Yusuf melakukan tugasnya, digoda. Bapak Ibu, saya pernah dengar satu kali seorang ibu berkata gini, waktu dia tahu bahwa suaminya itu ketahuan selingkuh. Ibunya bilang, iyalah katanya, di mana ada kucing yang disodorin ikan nolak gitu. Saat itu saya baru menyadari suaminya ternyata kucing. There is no cat be given a fish that refused the fish. At that time I realized
her husband is a cat. You know? Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, adik-adikku yang saya cintai, itu pepatah memang betul, saya juga setuju gitu loh. Kucing itu kalau dikasih ikan nggak pernah nolak. Tapi masalahnya, apakah kita kucing? Kan gitu pertanyaannya. Kita ini bukan kucing, jadi jangan berlaku seperti kucing gitu loh. Jadi orang itu berpikir, iya memang kucing itu dikasih ikan. Iya kalau kucing. Lah suamimu bukan kucing toh. Jadi bukan gitu loh. Jadi dia bisa menolak. Ini buktinya. Yusuf itu menolak. Diajak tidur, dia tolak. Apakah kurang cantik istrinya Potifar? Jangan salah. Kalau konglomerat, istrinya cantik-cantik. Apalagi udah kena dandanan salon kan. Yang kurang cantik aja bisa cuantiknya luar biasa itu. Didandani, dipupurin, digambar, ditarik sana, tarik sini, ada benangnya, sana sini. Cantik sekali. Apalagi dia gak bergerak, di foto doang kan, gak bergerak. Tapi kalau bergerak gak bisa senyum, kebanyakan benang. Kejadian 39 ayat 9 dikatakan. Bahkan di rumah ini loh tolakan Yusuf ini luar biasa loh ya. Di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Ini jawaban Yusuf loh. Dan satu, ini bukan i ya, sorry ya, salah cetak ini. Dan satu yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini jawaban yang luar biasa. Kenapa? Yusuf bukan takut sama Potifar. Dia bukan takut nanti ditangkap sama tentara Mesir, bukan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia takut sama siapa? Dia takut Tuhan. Berarti selama ini Yusuf itu tetap membawa takut akan Tuhannya, betul nggak? Dia merenungkan nggak firman-Nya siang dan malam? Dia tetap melakukan itu, merenungkan firman siang dan malam. Makanya dia takut akan Tuhan. Walaupun dia di posisi yang sudah bagus, dia nggak lupa ini. Kadang-kadang kan kita lupa diri, betul nggak? Kita lupa diri kalau udah di posisi yang bagus. Kalau di posisi lagi bawah, semuanya baik-baik aja. Keluarga saya aman. Waktu dia masih miskin, istrinya bilang begitu. Tapi begitu dia diberkati, pekerjaannya lancar, dia kawin lagi. You see? Pada waktu dia di atas, seringkali lupa diri. Orang yang lupa diri bisa jadi nggak tahu diri. Kenapa nggak tahu diri? Karena lupa. Makanya jangan lupa diri. Ya, kasih tahu sama teman-temannya ya. Jangan lupa diri. Kenapa? Kamu bisa jadi nggak tahu diri kalau lupa diri. Kenapa tidak tahu diri? Karena lupa dirinya siapa. Oleh sebab itu ingat, kau diciptakan oleh Tuhan, engkau ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa diri. No one here has more authority than I do. That Joseph said to Potiphar's wife. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God. So Joseph afraid of God. His obedience to God. Wherever he goes, he always remember his God. Jangan pernah kita lupa bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Saya lanjutkan. Tuhan juga mengatakan ini, untuk kita ini menjadi orang-orang yang udah jadi orang Kristen juga tetap pergumulannya kok kayaknya masih banyak yang dihadapi. Siapa yang menantikan jawaban doa? Siapa yang masih menantikan jawaban doa? Ada? Ada beberapa? Tidak semua. Puji Tuhan.
yang menantikan jawaban doa. Ada janji Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tuhan itu gak biarkan kita selamanya goyah. Jawaban Tuhan. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to sleep and fall. He will guide you. He will mold you. He will shape you. So don't be afraid. This is the second. That God promised you not to harm you, but to give you the prosperous life. Amen? Tapi ada yang lebih keren lagi, yang ketiga. Ini yang terakhir. I promise. You are the answer of someone's prayer. If you are waiting for you to be answered your prayer. But don't you realize maybe you are the answer for someone else's prayer. Don't you think? Kejadian 50 ayat 20 berkata ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Ini adalah Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yang waktu dia udah menjadi orang kedua di tanah Mesir, saudara-saudaranya datang. Saudara-saudaranya takut setelah dia tahu bahwa ini Yusuf. Terus Yusuf bilang, aduh, saudara-saudaranya bilang, aduh ampuni saya, aduh. Kalau udah ketemu begini aja minta ampun kan, bener gak? Lalu dulu aja dijual, dijahatin, mau dibunuh segala kan gitu. Tapi Yusuf jawabannya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Banyak mungkin yang kita alami dalam hidup ini, kadang bisa dijahatin orang, kadang-kadang mungkin ditipu orang, kadang-kadang orang itu merencanakan sesuatu yang jahat untuk hidup kita. Kita sepertinya masuk perangkap, tapi jangan takut. Selama kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan menggantikan kutuk jadi berkat. Yusuf juga bisa melihat ini. Pada waktu akhirnya, saya memang betul sudah difitnah. Saya memang betul sudah direka-rekakan yang jahat. Dibuang, dijual, dijadikan budak. Masuk penjara, dilupakan orang. Tetapi Yusuf bisa melihat bahwa dia sampai di sana melalui perjalanan itu. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk hidupnya Yusuf. Amin. Kita pun demikian, kalau kita masih melalui jalan yang terjal, yang penuh dengan bebatuan, banyak kelok-keloknya, banyak hal yang mungkin tidak mengenakan buat kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk terhadap hidup kita. Tapi Tuhan itu membalikkan semua keadaan buruk itu menjadi berkat untuk kita. Amin. You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. So God have the plan, the big plan for every one of us. God have the plan specifically for individual like you and me. So don't be discouraged. I believe that our life, our future is bright. Amen? Amen. So God bless you.